Bab 1634. Pedang yang digunakan Shiro. Orang tua berjubah hitam itu tidak memberi waktu kepada warrior Yang. Saat pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menuju warrior Yang dan Irene An. Irene An melirik warrior Yang, lalu menghentakkan kaki kanannya dengan lembut, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju pria tua berjubah hitam itu. Di dalam pagoda Hongmeng, warrior yang dengan cepat membangunkan Shiro. Setelah Shiro bangun, warrior yang hendak berbicara ketika Shiro tiba-tiba terbang di depannya dan kemudian dua cakar kecil memeluk tenggorokannya, dan kemudian dia memiringkan kepalanya dan tertidur lagi. Warrior yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia menepuk pantat Shiro dengan ringan, dan berkata, "Shiro, jangan tidur dulu, cepat pinjamkan pedangmu untuk kugunakan." Shiro mengusap kepalanya ke dadanya, dan kemudian tertidur lagi. Warrior yang tidak berdaya, dia melihat pedang kayu di sampingnya, dan berkata, "Saudaraku, bisakah aku meminjammu untuk kugunakan?" Bersenandung. Pada saat ini, pedang kayu itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah warrior Yang. Kelopak mata warrior yang melompat dan dia akan menembak, tetapi pada saat ini, Shiro terbangun. Ketika dia melihat pedang kayu bergegas menuju warrior Yang, dia tiba-tiba merasa gelisah, dan kemudian dia datang ke bagian belakang pedang kayu dengan gemetar, kedua cakar kecilnya memegang erat gagang pedang kayu itu. Akhirnya, pedang kayu berhenti ketika dia masih berjarak 10 kaki dari prajurit Yang. Wajah warrior yang berkedut untuk sementara waktu, pedang kayu ini benar-benar tidak senang terhadapnya. Tidak ingin membuang waktu, warrior yang memandang Shiro dan berkata, "Shiro, cepat pinjamkan pedangmu." Meskipun dia dan Irene An sama-sama kuat, mereka masih kalah bersaing dengan kekuatan master yang sebenarnya. Karena itu, dia hanya bisa meminta bantuan Shiro. Dengan pedang kayu ini, dia menambahkan Irene An, dan mungkin dia bisa bersaing dengan master yang sebenarnya. Dan pedang kayu ini sampai sekarang, hanya mengenali Shiro, dan hanya bermain dengan Shiro. Jika ada yang menyentuhnya, itu akan langsung menjadi gila. Mendengar kata-kata warrior Yang, Shiro mengerjap, lalu melihat pedang kayu di cakarnya dan mulai berkomunikasi. Setelah beberapa saat, pedang kayu itu perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi Shiro mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya ke arah warrior Yang. Wajah warrior yang tenggelam, karena pedang kayu itu tidak setuju. Setelah beberapa saat hening, warrior yang gemetar dan menghilang. Pada kenyataannya, bang! Segera setelah warrior yang kembali ke dunia nyata, dia melihat bahwa Irene An dikejutkan kembali oleh lelaki tua berjubah hitam itu, dan pada saat ini, lengan Irene An telah terbelah. Melihat adegan ini, wajah warrior yang tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dan dia akan menembak ketika Shiro tiba-tiba muncul di depannya. Di cakar Shiro, itu adalah pedang kayu. Warrior yang tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira, setuju. Shiro menggelengkan kepalanya, lalu dia memegang pedang kayu dan berbalik untuk melihat lelaki tua berjubah hitam itu. Saat berikutnya, kaki kanannya menunjuk ke pedang kayu, memanggil. Di bawah tatapan heran warrior Yang, pedang kayu itu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Ledakan. Tiba-tiba ada ledakan di kejauhan, dan lelaki tua berjubah hitam itu langsung dipukul mundur oleh pedang sejauh 10 kaki. Namun, pedang kayu itu juga dihancurkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu dan terbang kembali ke Shiro. Warrior Yang.
Irene An di samping juga menunjukkan perbedaan di matanya. Dia melirik pedang kayu dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Shiro pasti tidak kompeten. Lelaki tua berjubah hitam itu terlempar ke belakang, semua mengandalkan kemampuan pedang kayu itu sendiri. Dan pedang kayu ini benar-benar dapat menjatuhkan master sejati. Pedang apa ini? Jangankan Irene An, warrior yang sendiri sedikit kaget. Apa asal-usul pedang kayu ini? Dia benar-benar penasaran. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu dipukul mundur oleh pedang, mata Shiro berkilat gembira, dan kemudian cakar kecilnya dengan cepat membentuk lingkaran. Di kejauhan, pedang kayu itu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan melesat lagi, namun kali ini cahaya pedang sedikit aneh, karena cahaya pedang itu melingkar. Jalan menuju arah. Ditembak oleh seorang lelaki tua berjubah hitam. Cahaya pedang melingkar. Di kejauhan, setelah lelaki tua berjubah hitam itu terdiam sesaat, dia tiba-tiba maju selangkah, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya. Dalam sekejap, ruang di depannya mulai menyusut lapis demi lapis. Segera, pedang kayu itu terperangkap oleh ruang-ruang itu, berdirilah. Melihat adegan ini, wajah warrior yang tenggelam, dan dia akan menembak, tetapi pada saat ini, Shiro tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, dan kemudian mulai menggesek dengan cepat. Pada saat ini, pedang kayu di kejauhan tiba-tiba mulai berputar di tempatnya. Mengikuti pilihannya, sebaris cahaya pedang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya langsung tersapu oleh cahaya pedang terkoyak. Warrior Yang. Setelah cahaya pedang menembus ruang itu, Shiro membuka matanya dan menunjuk pria tua berjubah hitam itu dengan cakar kecilnya. Memanggil. Cahaya pedang melesat seketika, dan dalam sekejap mata, mengenai lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju. Ledakan. Ruang di sekitarnya dalam jarak puluhan ribu mil bergetar hebat, dan kemudian, pedang kayu itu langsung dikirim terbang, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu juga mundur sejauh 10 kaki. Shiro berkedip, dan kemudian cakar kecil itu menunjuk ke pria tua berjubah hitam itu lagi, tetapi pedang kayu itu tidak terbang, tetapi terbang kembali di depannya, dan kemudian itu sedikit bergetar, tampaknya berkomunikasi dengannya. Segera, Shiro menatap warrior Yang, dan kemudian cakar kecil itu melambai. Setelah beberapa saat, warrior Yang mengerti apa yang dimaksud Shiro. Shiro memintanya untuk datang, karena tidak ada energi spiritual di pedang kayu ini, dan dia ingin mengisi pedang kayu dengan energi spiritual. Setelah berbicara, Shiro datang di belakang warrior yang memegang pedang kayu, lalu dia membuka mulutnya untuk menghadap pedang kayu, dan dalam sekejap, energi spiritual putih susu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya. Begitu energi spiritual ini muncul, mereka semua diserap oleh pedang kayu. Warrior Yang. Ternyata pedang ini. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba berkata, "Tidak terduga, aku tidak berharap itu ada di tanganmu." Warrior yang memandang lelaki tua berjubah hitam itu, "Apakah kamu tahu pedang apa itu?" "Apakah kamu tidak tahu?" Pria tua berjubah hitam itu bertanya balik. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Orang tua berjubah hitam itu mengangguk, "Tidak masalah. Pedang ini ada padamu. Ketika kekuatanmu menjadi lebih kuat, aku takut orang tua itu tidak lagi menjadi lawanmu. Jadi, kamu harus mati sekarang." Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan meledak.
Kemanapun dia lewat, ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh dan musnah, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Irene An muncul di samping warrior Yang, dan keduanya terdiam sejenak. Tiba-tiba warrior Yang menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya pedang memancar keluar. Pedang reinkarnasi. Di samping, Irene An tiba-tiba memegang pemecah langit dan melemparkannya ke orang tua berjubah hitam di kejauhan. Pemecah langit tiba-tiba menerobos Brody, dan dia sendiri tiba-tiba muncul di belakang pemecah langit, lalu menendang pemecah langit senjata. Tertawa. Kecepatan pemecah langit tiba-tiba meningkat, langsung melampaui warrior Yang, lalu bertabrakan dengan berkas cahaya hitam. Ledakan. Segera setelah keduanya bersentuhan, itu meledak dengan hebat, dan pemecah langit langsung diguncang oleh kekuatan yang kuat dalam berkas cahaya hitam. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang diubah oleh warrior yang telah tiba. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar lagi di arena, dan langit berbintang dalam jarak puluhan ribu mil di sekitarnya bergetar hebat. Kali ini, Irene An menyerang lagi dengan pemecah langit di tangannya. Kemudian, cahaya emas dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di lapangan. Bum bum bum. Ada raungan di lapangan, dan langit berbintang di sekitarnya mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh, yang sangat menakutkan. Di samping, Shiro telah berhenti. Dia menoleh untuk melihat posisi warrior Yang dan mereka bertiga di kejauhan. Dia berkedip, lalu dengan cepat memegang pedang kayu di depannya. Pada titik ini, dia ingin menyelinap pergi. Tapi warrior yang masih di sana, dan sekarang dia sangat kusut karena dia sedikit takut. Namun, dia tidak ingin meninggalkan warrior Yang dan melarikan diri. Setelah berjuang untuk sementara waktu, mulut kecilnya melotot, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Kemudian dia melihat pedang kayu di tangannya, dan kemudian cakar kecilnya menunjuk ke ruang gelap di kejauhan. Memanggil. Pedang kayu itu tiba-tiba melesat keluar, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang pelangi panjang dan menghilang ke ruang gelap gulita. Ledakan. Di kejauhan, ada suara keras di ruang gelap, kemudian lubang hitam di ruang itu mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, ruang-ruang di sekitarnya mulai retak, dan celah ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya menyebar padat menuju sekitarnya dengan panik. Di kejauhan, Shiro berkedip dan mulai melangkah mundur. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari lubang hitam di ruang gelap di kejauhan. Kemudian, sebuah pedang terbang mundur darinya dan kembali ke Shiro. Pedang ini persis pedang kayu. Setelah sekitar 10 napas, ruang mulai perlahan kembali tenang, dan segera, ruang kembali normal, dan mereka bertiga muncul di lapangan. Setelah hening sejenak, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Aku sedikit meremehkan kalian. Harus dikatakan, kalian benar-benar kuat, jika kalian mencapai alam sempurna. Tidak, jika kalian mencapai alam sempurna, dan kalian berdua akan bekerja sama dan lelaki tua sepertiku akan hancur. Tapi sekarang kalian masih terlalu lemah." Mengatakan itu, sosoknya bergerak ke arah warrior Yang dan Irene An, dan warrior Yang dan Irene An hendak menembak lagi. Dan pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke arah Shiro di sampingnya. Melihat adegan ini, mata Shiro tiba-tiba melebar. Dia memegang pedang kayu itu erat-erat, tidak tahu harus berbuat apa. Bersambung.